Polda Jatim amankan Samuel, diduga perusak rumah Nenek Elida. Polres Situbondo dalami pembunuhan satu keluarga, amankan ponsel, pisau, dan CCTV. Kabasarnas RI pantau arus Nataru di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kilzadia hadirkan pengalaman edukatif bagi anak untuk mengisi liburan Natal dan Tahun Baru. Selamat malam pemirsa, Pojok Pintu kembali hadir menyapa Anda. Selain cuplikan berita tadi, kami juga masih memiliki informasi lain tentang kapal kontainer Verizon terbakar. Jangan lupa ikuti jelajah wisata Jawa Timur 2025 dan menangkan 6 hadiah paket liburan eksklusif mulai tanggal 15 Desember sampai 4 Januari 2026. Dan inilah Pojok Pintu selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, Polda Jatim akhirnya mengamankan Samuel Ardi Kristanto, pria yang diduga terlibat kasus perusakan rumah Nenek Elida Wijayanti di Kuwukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sabikarep, Surabaya. Samuel yang disebut sebagai pembeli tanah langsung dibawa ke gedung Ditreskrimum Polda Jatim Senin siang. Samuel Ardi Kristanto, pria yang diduga terlibat kasus perusakan rumah Nenek Elina Wijayanti di Jalan Kuwukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sabikarep, Kota Surabaya. Senin siang diamankan di Treskrimum Polda Jatim. Samuel tiba di gedung di Treskrimum Polda Jatim sekitar pukul 14.10 WIB bersama 2 petugas kepolisian berpakaian sipil menggunakan mobil Suzuki R3 hitam bernomor polisi L1134 BAA. Saat turun dari mobil, Samuel terlihat berjalan cepat dengan tangan terborgol kabel tis berwarna oranye. Ia tampak menunduk dan tidak memberikan komentar apapun meski dicecar pertanyaan oleh awak media. Samuel langsung digiring menuju ruang penyidik Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jatim untuk menjalani pemeriksaan. Ya, hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan siang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Untuk yang MY gimana, Pak? MY tim kami masih di lapangan untuk melakukan penangkapan terhadap MY. SAK ini pasal berapa? Pasal 1 KUHP, ya. Barang siapa dengan tenaga secara bersama-sama kekerasan terhadap orang dan barang, yang ancamannya 5 tahun 6 bulan. Langsung dilakukan penahanan. Setelah pemeriksaan nanti data sesuai dengan KUHP, ya, akan melakukan penahanan. Seperti diberitakan sebelumnya, rumah Nenek Elida di Dukuh Kuwukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sabikarep, Surabaya diduga dibongkar secara paksa pada 6 Agustus 2025. Pembongkaran diduga dilakukan oleh pihak Samuel yang mengklaim sebagai pemilik sah tanah dan bangunan tersebut. Usrak Indra, CTV. Sementara tim penyidik di Treskrimum Polda Jatim menaikkan status kasus kekerasan yang dialami Nenek Elina Wijayanti ke tahap penyidikan. Selain telah memeriksa 6 saksi korban dan keluarga korban, polisi juga menyita 1 mobil pickup yang digunakan sebagai alat pengangkut saat pengosongan sepihak. Penyidik di Treskrimum Polda Jatim serius menangani kasus pengusiran paksa dan perusakan rumah Nenek Elida oleh sekelompok orang tak dikenal yang viral di media sosial. Polisi menaikkan status ke tingkat penyidikan dan telah melakukan pemeriksaan 6 orang saksi. Di antaranya Nenek Elina selaku korban, 3 saksi orang yang tinggal bersama korban dan kerabat korban, serta 2 saksi di sekitar lokasi kejadian saat peristiwa pengusiran berlangsung. Direktur di Treskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Widiatmoko menegaskan, pihaknya bekerja profesional dan transparan dalam penanganan perkara pengusiran nenek yang menjadi perhatian publik karena mengusik rasa kemanusiaan. Hari ini kita melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi setelah kita naikkan penyidikan. Sebenarnya kasus ini sudah
kami atensi, concern terhadap kasus ini sejak laporan polisi kami terima di tanggal 29 Oktober 2005. Kami melakukan penyelidikan dan hari kami meyakini peristiwa pidana, kami akan penyidikan, dan hari ini kami memeriksa 6 orang saksi dan yakin bahwa kami akan proses perkara ini secara profesional, sesuai prosedur, independen, dan juga sesuai fakta. Dan 6 saksi ini dari pihak mana saja, Nen? Dari pihak pelapor, keluarga pelapor, dan beberapa saksi yang ada di TKP kemarin. Yang ada di video itu termasuk, Ya, Nen? betul. Selain memeriksa 6 saksi, polisi juga menyita 1 mobil pickup yang dijadikan alat angkut dalam pengosongan rumah Nenek Elida yang dilakukan sepihak tanpa putusan pengadilan oleh sekelompok orang di kawasan Dukuh Kuwuan, Sabikerep, Surabaya. Usrak Indra, CTV. Pemirsa, kasus diusirnya Nenek Elina Wijayanti disertai perusakan rumah oleh oknum ormas mengungkap sejumlah kejanggalan. 2 diantaranya dokumen akte jual beli tertulis nama penjual dan pembeli sama-sama Samuel dan perubahan letter C yang dilakukan tanpa melibatkan ahli waris. Sejumlah kejanggalan terungkap dalam kasus pengusiran paksa Nenek Elina Wijayanti oleh oknum ormas hingga perusakan rumah di Dukuh Kuwuan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sabikerep, Surabaya. Welem Mintarja, kuasa hukum Nenek Elina, mengungkapkan akta jual beli yang dimiliki Samuel tertanggal 24 September 2025. Padahal saat mengusir nenek, Samuel mengklaim telah membeli rumah nenek pada tahun 2014. Kejanggalan lainnya, dalam akta jual beli tersebut tertulis penjual dan pembeli sama-sama bernama Samuel. Serta kejanggalan lain, perubahan letter C di kelurahan pada tanggal 24 September 2025 tanpa melibatkan ahli waris. Terus kemudian tanggal 6 Agustus itu melakukan pengusiran secara paksa. Diusir secara paksa, terus kemudian tidak diperkenankan untuk masuk, dan kita menemukan kami menemukan akte jual beli itu tertanggal September 24 September 2025. Baru. Penjualnya ya dia, pembelinya ya dia. Artinya belinya penjual Samuel, ya, pembeli Samuel. Benar. Seperti itu. Itu rumah aslinya atas nama siapa, Pak? Atas nama Elisa Irawati. Nah, iya. Itu atas nama keluarga ya, bukan nama orang tua mereka, bukan? Bukan. Nah, pribadi ya? Pribadi. Jadi letter C di desa kami juga telah menemukan itu sudah tercoret pada saat 24 September 2025. Nah, sebelumnya kan atas nama Elisa, seharusnya pencoretan itu mengajak ahli waris untuk ke sana, karena kita sama sekali tidak pernah menjual, baik Bu Elisa sama Bu Elina maupun ahli waris lainnya tidak pernah menjual sama sekali. Ya kita baru kenal ya baru kali itu. Berarti perubahan letter C itu perubahan namanya 2025, Mas? 2025 24 September. Nah, sedangkan pengurusakan itu 6 Agustus. Sebelumnya, kasus pengusiran Nenek Elina Wijayanti disertai perusakan rumah di Dukuh Kuwuan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sabikerep, Surabaya viral di media sosial. Pasca viral, penyidik Renakta Ditreskrimum Polda Jatim melakukan pemeriksaan dan menangkap tersangka Samuel Ardi Kristanto yang merupakan dalang perusakan rumah Nenek Elina Wijayanti. Saat ini, publik masih menunggu keberanian polisi menangkap oknum ormas yang mengusir Nenek Elina dan merampas harta benda nenek. Fakur Rozi, CTV. Beralih ke informasi pembunuhan, pemirsa, Satreskrim Polres Situbondo masih mendalami kasus kematian satu keluarga di Desa Dembung, Kecamatan Besuki, Situbondo. Setelah dilakukan olah TKP, polisi mengamankan ponsel, pisau, dan CCTV. Sementara kematian ketiga orang akibat dibunuh atau bunuh diri masih terus didalami dari hasil forensik. Proses penyelidikan kasus kematian 3 orang anggota keluarga di Demung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Polisi juga masih menunggu hasil otopsi korban oleh tim dokter dari Rumah Sakit Abdul Rahim Situbondo.
AKP Agung Hartawan, Kasat Reskrim Polres Situbondo, mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan, termasuk temuan barang bukti, ponsel, sebilah pisau, dan rekaman CCTV untuk mengungkap kematian ketiga orang akibat dibunuh atau bunuh diri. Saat ini kita melaksanakan rangkaian penyelidikan berikutnya. Kami tadi sudah melaksanakan TKP. Hasil olah TKP itu kemudian kami saat ini kita lanjutkan dengan pelaksanaan otopsi terhadap ketiga korban. Untuk barang bukti yang diamankan di TKP sendiri tadi apa saja? Sementara kami tadi mengamankan beberapa item, antara lain ada mungkin pisau yang mungkin diduga sebagai alat, tapi kami belum bisa memastikan. Kemudian juga ada beberapa HP dan kemudian ada CCTV yang kita kami nanti kaji, mungkin barangkali ada petunjuk-petunjuk di situ. Sementara pihak keluarga belum bisa memastikan motif dari kematian korban. Menurut Muhammad Fakih, sebelum ditemukan tewas, korban berinteraksi dengan warga sekitar dinilai masih wajar. Tangganya yang ke rumah Nabadi, kalau ponakannya istri ini ada dibunuh oleh itu bapak tirinya, itu sekeluarga. Ya saya jenguk ke sana. Data sudah ramai gitu, Pak. Sebelumnya nggak ada telepon-telepon ke Belum, nggak ada telepon apa. Sempat dengar kabar ada cekcok atau pertengkaran di Nggak dengar sama sekali. Nggak dengar TikTok apa. Cuman ayahnya yang di Maluku itu langsung ngasih kabar ke ini, keponakannya. Nanti jenazahnya suruh bawa ke perumahan Abadi aja, mau dimakamkan di Madura. Oh, di Madura berarti? Ya, intinya gitu. Diketahui warga Dusun Watu Ketu, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Minggu pagi kemarin digegerkan dengan ditemukannya satu keluarga, MH, 58 tahun, dan istrinya SN, 38 tahun, dan anaknya UR, perempuan 18 tahun, tewas di dalam rumahnya. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan dugaan pembunuhan terhadap korban. Andi Nurkolis, JTV. Aksi warga perubahan Istana Mentari tolak pembukaan tanah makam di area perubahan. Informasinya akan hadir sesaat lagi usai jeda pariwara. Memasarkan produk-produk hasil karya kerajinan teman-teman disability di pameran dagang nasional, dan mereka mengakui kalau kualitas produk yang kami hasilkan itu sangat bagus sekali dan diminati oleh mereka. Perasaan kami di sini sangat senang sekali ketika melihat produk hasil karya kerajinan teman-teman disability diakui oleh Ibu Fatma dan
Pemirsa, gejolak warga perubahan Istana Mentari di Kelurahan Cemengkaleng, Kecamatan Sidoarjo dipicu adanya pemakaman warga di tanah milik developer yang berada di pintu masuk perubahan. Alasan warga perubahan menolak karena di dalam site plan perubahan tidak ada. Warga mendesak developer bertanggung jawab karena telah memberikan izin. Inilah aksi warga perubahan Istana Mentari Kelurahan Cemengkaleng, Kecamatan Sidoarjo, gelar demo Minggu kemarin. Aksi warga perubahan Istana Mentari menolak keberadaan makam warga di lahan komersil milik developer Perum Istana Mentari yang berada di pintu masuk perubahan. Akibat keberadaan lahan yang digunakan makam tersebut, membuat hubungan antar warga terpecah. Untuk itu, pengembang harus bertanggung jawab karena pihak developer telah memberikan izin jenazah warga perumahan dimakamkan di tanah milik developer Istana Mentari yang bukan peruntukannya. Irham, Ketua Paguyuban Warga Perubahan Istana Mentari Sidoarjo mengatakan, warga tetap bertahan di posko hingga penolakan warga dipenuhi oleh pihak developer. Terkait jenazah yang sudah dimakamkan harus dipindahkan, karena di dalam site plan tidak tercantum makam yang berada di pintu masuk perubahan. Warga menyebut pihak developer telah menyalahi aturan dan ingkar janji. Yang kalau ditanya berapa lama kan kita belum bisa menjawab kepastiannya ya Mas ya. Tapi kan kita sudah melakukan beberapa langkah untuk supaya makam ini untuk segera direlokasi dari kawasan Istana Mentari. Karena kawasan ini kan hanya untuk pemukiman di September. Ini jadi pertimbangan masyarakat apa menolak itu Pak? Karena set plan awalnya itu kan lahan komersil yang dipakai untuk makam itu. Kemudian pertimbangan lain dari estetika mungkin estetika juga, terus kenyamanan warga itu ibu-ibu juga banyak yang protes, ya mungkin ketakutan atau gimana kan gitu. Sementara atas polemik yang terjadi di perubahan Istana Mentari, DPRD Sidoarjo rencananya akan menggelar hearing pada Selasa besok dengan mengundang warga hingga developer untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Bojanto Pribadi, JTV. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pasuruan menyoroti rencana proyek pembangunan di kawasan Prigen. Pansus menemukan terjadi perubahan status perizinan dari warna wisata menjadi real estate yang dinilai janggal. Panitia Khusus atau Pansus DPRD Kabupaten Pasuruan menemukan indikasi perubahan status perizinan yang mencolok pada proyek pembangunan di kawasan Prigen. Dalam rapat daring bersama Dinas terkait Provinsi Jawa Timur, Senin siang terungkap ada ketidaksesuaian antara izin awal dengan kondisi di lapangan. Ketua Pansus Sugianto menyebut bahwa izin prinsip PT Kusuma Raya yang semula untuk wadah wisata mendadak berubah menjadi proyek real estate. Perubahan ini dianggap sebagai kejanggalan karena berdampak pada teknis pemanfaatan lahan yang sangat luas. Tidak hanya soal izin, persoalan tukar-menukar kawasan hutan atau TMKH seluas 101 hektar di Blitar juga menjadi sorotan. Pansus meragukan status tanah negara bebas yang dijadikan sebagai pengganti lahan di kawasan hutan Prigen. Perizinan prinsip daripada PT Kusuma Raya adalah untuk pembangunan wana wisata. Nah, kemudian ini yang menjadi kejanggalan dari wana wisata kemudian menjadi wisata terpadu dan terakhir ini muncul menjadi real estate. Nah, ini kejanggalan yang luar biasa. Terus kemudian ada tanah TMKH-nya, tukar menukar kawasan hutannya. Nah, itu kemarin kita dari Dinas Perhutani Provinsi ada 101 hektar lebih itu adalah tanah negara bebas yang digunakan sebagai tukar menukar atau tanah masuk ke negara. Sugianto menambahkan tanah negara tidak bisa begitu saja diberikan kepada korporasi sebagai lahan pengganti rislah. Pansus juga menyoroti dokumen AMDAL karena hingga kini belum diselesaikan pihak pengembang. Padahal izin PKKPR diklaim sudah sesuai, namun dokumen lingkungan justru tertinggal di belakang.
Sementara dalam waktu dekat, tim Pansus akan terjun langsung ke lokasi pengganti di Blitar dan Malang untuk memastikan validitas data guna memastikan bahwa proses alih fungsi lahan tidak menabrak aturan hukum yang berlaku. Abdul Majid, JTV. Sementara terdakwa kasus penganiayaan terhadap guru SMP Negeri 1 Trenggalek menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Trenggalek. Dalam sidang tersebut, terdakwa menyatakan menerima seluruh dakwaan jaksa penuntut umum. Terdakwa Awang Kresna Pratama, 31 tahun, menjalani sidang perdana di ruang Cakra Pengadilan Negeri Trenggalek Senin pagi atas kasus penganiayaan terhadap guru SMP Negeri 1 Trenggalek. Juru bicara PN Trenggalek, Zaki Ihsan Samad, menyebut untuk agenda sidang perdana adalah pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Dalam dakwaan tersebut, JPU menerangkan kronologi penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap guru SMPN 1 Trenggalek. Terkait penerapan restoratif, pihak PN Trenggalek mengatakan hal tersebut dapat dilaksanakan sesuai peraturan Mahkamah Agung. Proses restoratif justice akan dilakukan pada tahap pemeriksaan saksi, khususnya dari pihak korban dengan membuka ruang perdamaian antara korban dan terdakwa. Untuk pelaksanaan restoratif justice, maka nanti di pengadilan itu kami terikat salah satunya dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang restoratif justice itu sendiri, di mana nanti dalam pelaksanaan persidangannya pada saat pemeriksaan saksi-saksi, utamanya dalam hal ini pihak korban, nanti akan dibuka ruang untuk dilakukan perdamaian antara para pihak. Apabila nantinya para pihak kemudian bersepakat untuk melakukan perdamaian tanpa ada paksaan dari pihak manapun, maka nanti hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya apabila nanti terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum. Terdakwa didakwa dengan pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara. Diketahui terdakwa suami dari anggota DPRD Trenggalek ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan guru SMPN 1 Trenggalek pada November lalu. Peristiwa penganiayaan terjadi karena terdakwa tersulut emosi setelah korban menyita telepon genggam dari adik terdakwa saat jam pelajaran. Simon Bagus, Hamam Deva, JTV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, sejumlah petinggi pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU melakukan pertemuan di kediaman Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar di Pondok Pesantren Miftah Husudah, Gedung Tarukan, Surabaya minggu kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Gus Yahya menyebut konflik di PBNU telah berakhir. Pertemuan di kediaman Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar di Pondok Pesantren Miftah Husudah, Gedung Tarukan, Surabaya ini berlangsung tertutup pada Minggu siang kemarin. Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Ketua Umum Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya hadir dalam pertemuan yang berlangsung selama 4 jam. Forum ini dinilai sebagai momentum silaturahmi PBNU usai kesepakatan islah dalam silaturahmi di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri beberapa hari lalu. Silaturahmi ini menjadi momentum penting untuk mengukuhkan kembali kebersamaan PBNU setelah sejumlah dinamika konflik internal. Bahkan seluruh persoalan di tubuh PBNU sudah dianggap selesai dan PBNU kembali berjalan dalam satu barisan. Silaturahim ini adalah momentum mengukuhkan apa yang telah disepakati di Lirboyo pada hari Kamis yang lalu. Secara batin kita kukuhkan dengan silaturahim. Tidak banyak acaranya, hanya sholawat bersama dan kemudian saling bersilaturahim untuk
kembali memperkuat ikatan batin di antara sama teman-teman. Karena kita berangkat bersama-sama, kita akan terus berjalan bersama-sama sampai akhir. Alhamdulillah hari ini sudah kumpul, kita sudah guyup rukun makan bersama, sholawatan, alhamdulillah. Nah nanti kedepannya seperti apa, tunggu saja penjelasan nanti dari Kiai Muhammad Lahir dan Gus Yahya. Silaturahmi ini menandai struktural PBNU yang sempat berganti dan terpecah, kini kembali seperti semula. Salah satunya yakni posisi Ketua PBNU tetap Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul tetap menjadi Sekretaris Jenderal PBNU. Faikur Rozi, JTV. Kapal kontainer Verizon terbakar. Informasinya akan hadir sesaat lagi, jadi tetaplah di Pojok Pitu. Satu kebaikan kecil bantu ringankan beban sesama dengan penuh makna. Untuk kesehatan lambung, SMA. Itu obat apa? Ini bukan obat, SMA itu herbal. Inovasi dari Sido muncul yang terpercaya dengan zat aktif kunyit dan bahan herbal lainnya. SMA bantu meringankan gangguan lambung. Bisa diminum kapan saja, lambung terjaga, hidup lebih nyaman. Solusi herbal untuk lambung sehat. SMA, herbalnya lambung. Seperti Anda lihat di belakang saya saat ini, arus lalu lintas sini tampak ramai lancar. Tiket kereta? Ikuti informasi terkini seputar libur Natal dan Tahun Baru dari berbagai destinasi wisata dan daerah di Jawa Timur. Pastikan liburan Natal Tahun Baru Anda berjalan aman dan lancar. Saksikan reportase jelajah wisata Natal dan Tahun Baru 2026 hanya di JTV. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, kapal kontainer Verizon Surabaya yang sedang sandar di Pelabuhan Tanjung Perak usai melakukan bongkar muatan tiba-tiba terbakar Senin pagi. Api muncul dari ruang mesin dan ruang penyimpanan BBM pada kapal. Sehingga 16 unit dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Beginilah kondisi kapal kontainer Verizon Surabaya tiba-tiba terbakar saat bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Senin pagi. Menurut Kasih Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya, Wasi Sutekno. Dari informasi, kapal tersebut awalnya bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak dan melakukan aktivitas bongkar muat pada Minggu pukul 12 malam. Sekitar Senin pukul 5 pagi, tiba-tiba api muncul dari ruang mesin, kemudian menjalar ke ruang penyimpanan BBM. Di dalamnya terdapat 9 ton BBM di dalam ruangan tersebut. Sementara untuk menjinakkan api, sedikitnya 16 unit mobil pemadam kebakaran dari DPKP Kota Surabaya dikerahkan ke lokasi, dibantu dengan 3 unit mobil damkar dari pihak PT Pelindo 3. Setelah 4 jam proses pemadaman, api akhirnya berhasil dijinakkan. Untuk kronologis kita dapatkan kapal ini jam 12 malam tadi baru bersandar, kemudian dilakukan bongkar muat, cuma di ruang mesin tidak ada aktivitas ya, semua tidak keluar dari ruang mesin. Untuk api pertama muncul dari ruang mesin ya. Untuk info tadi juga sudah disampaikan ada sekitar 20 ton BBM masih penuh ya. Kemudian juga ada 9 ton BBM hitam ya terbakar. Kurang lebih sekarang tinggal 50% ya kapasitasnya. Dari tadi untuk APP jam 9.18 ya, kurang lebih dari lama sekali memang perlu air banyak untuk pendinginan sampai bisa dilakukan pembakaran. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan, JTV.
Tingginya curah hujan di daerah Lamongan wilayah selatan yang terjadi sejak beberapa hari terakhir membuat Kali Bengawan Jero meluap. Akibat luapan tersebut, ratusan hektar tambak dan puluhan rumah terendam banjir. Ratusan hektar tambak milik warga Desa Bujang Telu, Kecamatan Kalitengah, Lamongan mulai terendam banjir akibat dari luapan Sungai Bengawan Jero. Selain tambak, banjir juga merendam puluhan rumah warga. Banjir yang terjadi ini juga merendam ruas jalan penghubung antar Kecamatan Kalitengah dengan Turi. Ketinggian air yang menggenangi jalan hampir 40 cm. Akibat banjir, perekonomian warga sempat lumpuh. Menurut Kaseran, Kades Bujang Telu, luapan Kali Bengawan Jero membuat warga resah karena tambak mereka terendam banjir dan terancam gagal panen. Sangat luar biasa Pak dampaknya, karena seringkali kalau sudah mulai banjir ini warga secara umum untuk masalah perekonomian jelas berkurang dan berdampak, terutama petani tambak yang jelas-jelas ikannya banyak yang keluar karena semuanya lahan pertanian tambak ini tenggelam. Dan berapa ratus hektar Pak sampean Pak? 130 hektar Pak luasan tambak yang ada di wilayah Desa Bujang Telu yang terdampak banjir itu Pak? Terdampak banjir dan hampir keseluruhannya semua terdampak Pak di Desa Kalitengah, di Desa Bujang Telu ini Pak ya. Tapi kalau rumah sampai berapa puluh? Kalau rumah Pak sampai hari ini sekitar 54 rumah dan alhamdulillah untuk tahun ini sudah berkurang Pak. Kalau dulu hampir 160-an rumah. Banjir yang terjadi di Desa Bujang Telu, Kecamatan Kalitengah, Lamongan ini juga menggenangi sekolah. Zulkifli Zakaria, CTV. Pemirsa, sudah 1 bulan rumah warga Desa Kedung Banteng dan Banjarasri, Kecamatan Tagulangin, Sidoarjo tergenang air dan air pasang. Menurut warga, musibah ini terparah sejak 5 tahun terakhir. Sementara Pemkab Sidoarjo telah mendirikan dapur umum, MCK, dan tempat pengungsian. Pemukiman warga di Desa Kedung Banteng dan Banjarasri, Kecamatan Tagulangin, Sidoarjo menjadi daerah terparah terkena genangan air hujan dan air pasang. Karena kawasan tersebut terjadi penurunan tanah akibat dikelilingi pengeboran gas alam. Air hujan dan air pasang sulit meresap hingga mengalir ke muara. Karena kondisi wilayah ini seperti cekungan, meski demikian warga tetap bertahan dan tidak mau pindah. Dengan kondisi tersebut, warga memilih tinggal sementara ke rumah saudara yang jauh dari lokasi. Saifullah, Sekretaris Desa Banjarasri, mengatakan sudah 1 bulan ini rumah warga terendam air dan aktivitas warga lumpuh. Selain itu, telah didirikan dapur umum untuk kebutuhan makan warga yang masih bertahan di rumahnya. Masyarakat pertama itu ya untuk akses kalau kerja, 1, akses untuk masak, 2, 3, akses untuk tidur. Jadi sementara ini warga kami itu ada yang tidur keluar daerah sini, tidur di rumah-rumah saudara. Iya. Terus kemudian kebutuhan mereka makan, MCK itu bagaimana? MCK alhamdulillah mulai hari ini sudah didistribusikan. MCK sementara di Banjarasri dapat 8 unit. Untuk air bersih dapat 12 unit. Itu per hari Pak? Enggak, ya itu sampai seterusnya, sampai kondisi surut ya? Kondisi surut. Pak, sebenarnya kenapa sih air kok masuk ke sini sulit terbuang, kenapa? Ini secara logika, secara kasat mata, memang di sini tuh airnya itu turun. Jadi, tanahnya turun? Tanahnya turun, begitu air pasang itu ke sini, dia itu mau balik itu nggak mau. Oh, berarti rob ini Pak ya, banjir rob? Rob. Mojanto Pribadi, CTV. Informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi usai jeda pariwara. Halo arek-arek Jawa Timur, udah waktunya liburan nggak sih? Bingung mau liburan kemana? Gak usah bingung yo rek, iki lo JTV duwe program Jelajah Seru Destinasi Wisata Jawa Timur 2025. Mulainya kapan? Mulainya tanggal 15 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026.
Caranya gampang, Rek. Cukup unduh aplikasi JTV Hub, terus isi data diri kalian dan dapatkan DE pasportnya. Nah, mari ngono, tinggal kunjungi destinasi sing ono nang aplikasi JTV Hub. Sampean kabeh kudu melok ya, Lur. Soale bakal ono 6 paket hadiah sing seru. Dan iki sing penting, Rek, kalian ojo lali upload bukti foto kamu di lokasi dan struk belanja sebanyak-banyaknya. Info lebih lanjut, scan barcode di bawah ini ya. Tak anteni ya, Rek. Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh Halo Sobat Rimba, salam lestari. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tahun 2025 memiliki sejumlah agenda kegiatan luar biasa yang berfokus pada pengelolaan hutan, rehabilitasi, dan konservasi hutan juga pemberdayaan masyarakat khususnya pada kelompok tani hutan. Apa saja sih kegiatannya? Saksikan Kaleidoskop Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tahun 2025 hanya di JTV. Pemerintah Provinsi Jawa Timur meresmikan gedung baru Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Provinsi Jawa Timur meresmikan gedung baru Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim. Peresmian gedung ini menjadi simbol komitmen Pemprov Jatim dalam menghadirkan fasilitas kerja yang representatif, modern, dan ramah masyarakat. Erna Wuryanti, Kepala UPT Disnaker Trans Jatim, mengatakan dengan gedung baru Disnaker Trans Jatim diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan profesional kepada para pencari kerja, pekerja, serta pelaku usaha. Menurutnya, gedung baru Disnaker Trans Jatim dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, seperti ruang pelayanan terpadu, ruang konsultasi, ketenagakerjaan, serta sarana pendukung berbasis teknologi informasi. Kantor baru milik kita sendiri, artinya milik Pemprov gitu ya. Jadi kita nanti harapannya ya ke depan itu kita akan lebih leluasa ya mengembangkan keilmuan di bidang K3, layanan di bidang K3 itu gitu ya. Apalagi ini kan kita juga pesaing kita yang istilahnya layanan seperti ini itu kan swasta banyak banget. Nah ini makanya kita bertekad telah dengan gedung baru, kemudian juga alat-alat ujinya itu juga ampun dengan harga yang luar biasa, hampir semua impor itu juga baru. Ini akan menjadi semangat baru buat teman-teman untuk lebih meningkatkan kinerja layanan gitu. Sementara Sigit Priyanto, Kepala Disnaker Trans Jatim, mengatakan bahwa sektor ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Memastikan untuk keselamatan kesehatan yang ada di tempat kerja, Pak. Jadi kita ada fungsinya reksa uji, memastikan misalkan kan kebisingan, pencahayaan, itu nanti teman-teman yang ahli reksa uji di sini memastikan tidak boleh di atas nilai ambang batasnya, harus sesuai dengan regulasi yang ada. Kita pastikan perusahaan-perusahaan terutama yang ini yang punya risiko bahaya tinggi, kita yang memastikan. Dengan fasilitas tersebut bisa mendukung pelaksanaan program-program strategis pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja di Jawa Timur. Selain itu, peresmian gedung ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan berkeadilan di Jawa Timur. Busrok Indra, CTV. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas RI bersama Gubernur Jatim dan Kapolda Jatim melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Senin siang. Kunjungan ini dilakukan untuk memantau pergerakan wisatawan dan kelancaran pelayanan penyeberangan selama libur Natal dan Tahun Baru.
Setibanya di lokasi, rombongan melakukan rapat koordinasi lintas instansi dan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan di titik layanan, mulai jalur masuk kendaraan, ruang tunggu penumpang, hingga posko pelayanan terpadu Natal dan Tahun Baru. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas RI, Marsikal Madya TNI Muhammad Safi'i mengatakan, peninjauan ini untuk memastikan kesiapsiagaan selama libur Nataru. Kebetulan hari ini saya dari Badan SAR Nasional, kemudian Ibu Gubernur juga pas lagi ada waktu senggang, kemudian Bapak Kapolda juga pas lagi ada kegiatan di sini, sehingga kita bisa berkumpul di sini, hadir di sini dalam rangka kita melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi kita untuk memantau berjalannya kegiatan atau kesiapsiagaan dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Dan alhamdulillah pada saat kita hadir di sini, kegiatan yang sudah direncanakan oleh seluruh mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, khususnya dari pemerintah daerah dengan Forkopimda dan juga teman-teman yang ada di ASDP, semuanya berjalan dengan lancar. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menambahkan, kesiapan ASDP dan seluruh unsur pengamanan di Pelabuhan Ketapang sudah sangat baik. Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan penyeberangan selama Nataru berjalan sesuai harapan. Bekerja dengan pribadi ya, persiapan yang sangat baik, perencanaan yang sangat baik. Sekarang mohon doa semuanya mudah-mudahan lancar, aman, selamat. Kalau untuk hidrometeorologi, cuma 20% curah hujan itu di bulan Desember. 58% menurut BMKG Juanda ya, itu akan turun di bulan Januari. 22% akan turun di bulan Februari. Oleh karena itu, yang sekarang ini kita lakukan sudah dengan koreksi, sudah dengan operasi modifikasi cuaca sampai 31 Januari, 31 Desember dari 5 Desember lalu. Dan nanti Januari juga sudah kita komunikasikan dengan BPK karena intensitas hujannya akan 3 kali lipat dari bulan Desember. Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto menyampaikan, pengamanan Nataru difokuskan pada pelayanan kemanusiaan. Seluruh instansi disatukan dalam satu tujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Handoko Kusumo, JTV. Sambut Tahun Baru, Hotel Best Mansion Surabaya gelar Masquerade Party. Informasinya akan hadir sesaat lagi usai jeda pariwara. Dulur OJK Jatim, mari bersama-sama berhati-hati dalam mengelola keuangan pribadi kita. Dengan libur Natal dan Tahun Baru yang akan datang, banyak godaan belanja dan juga investasi. Berhati-hati untuk memilih, berhati-hati untuk berbelanja. Jangan tergoda oleh diskon yang ditawarkan di mana-mana. Lihat dompet, lihat kebutuhan. Mari bersama-sama menjaga kestabilan dompet kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Anda lihat di belakang saya saat ini, arus lalu lintas sini tampak ramai lancar. Tiket kereta. Ikuti informasi terkini seputar libur Natal dan Tahun Baru dari berbagai destinasi wisata dan daerah di Jawa Timur. Pastikan liburan Natal Tahun Baru Anda berjalan aman dan lancar. Saksikan reportase jelajah wisata Natal dan Tahun Baru 2026 hanya di JTV. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, Hotel Best Mansion Surabaya menghadirkan acara spesial menyambut pergantian tahun bertajuk Masquerade Party, sebuah perayaan malam tahun baru yang berkonsep pesta topeng. Ramah keluarga dengan beragam hiburan, door prize menarik. Bagi pengunjung hotel juga bisa menikmati kuliner andalan pepes khas Sunda dan kopi Gen Z di Best Cafe. Bingung merayakan malam pergantian tahun?
Ya, Hotel Best Mansion Surabaya menghadirkan acara spesial bertajuk Masquerade Party atau Pesta Topeng ramah keluarga dengan beragam hiburan, mulai penampilan DJ, live music, dengan hadiah utama sepeda listrik, logam mulia, serta door prize menarik dan sajian kuliner khas. Pastikan Anda jangan terlewatkan dengan acara Masquerade Party akan digelar pada Rabu 31 Desember 2025 di Hotel Best Mansion Surabaya mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga open gate pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bagi pengunjung yang menginap di Hotel Best Mansion Surabaya juga bisa menikmati kuliner dan kopi andalan di Best Cafe dengan menu signature pepes khas Sunda dengan 5 varian, yakni pepes ayam, jamur, tahu, tongkol, dan telur asin. Menu ini dijamin enak dan pastinya menggugah selera makan karena menggunakan resep rahasia dengan bumbu rempah pilihan. Selain itu, pengunjung sambil bersantai sambil menyeduh minum kopi Genzi. Masquerade Party untuk temanya, yaitu yang tema kita di mana kita pesta topeng. Kita buka untuk open dinner serta ada di situ diisi oleh dance, performance, ada DJ, ada live akustik dan berbagai macam untuk pengisi acara yang lainnya. Untuk menu spesialnya kita banyak, tapi kita yang akan menjadi signature dish-nya kita di Bestco sendiri, di Best Mansion Hotel ini kita ada 5 item macam, yaitu pepes yang menjadi signature kita. Kita ada pepes ayam, ada pepes jamur, ada pepes tahu, pepes tongkol, sama pepes telur asin. Jadi itu untuk pepes sendiri ini yang menjadi signature kita ada mengambil resep-resep rahasia dari pepes Sunda seperti itu. Makanya di sini ditampilkannya kuning. Jadi kita mengambil untuk bahan-bahan dari belimbing wuluh dan kita untuk rasa pedasnya sendiri kita akan ada cabai rawit. Pengunjung Hotel Best Mansion Surabaya mengaku puas dengan kuliner pepes khas Sunda karena bumbunya lebih meresap dan lezat. Ini juga kerasa banget. Ini tadi aku tanya, dia katanya pepes Sunda, jadi bumbunya tuh lebih keras. Sebenarnya pernah makan pepes, tapi yang ini lebih lembut juga dagingnya. Kelebihannya dari pepes yang lain? Lebih enak ini sih, bumbunya juga berasa. Kalau untuk pepes sendiri udah pernah makan, tapi pepes Sunda baru kali ini. Bagi masyarakat yang ingin merayakan malam tahun baru dengan suasana hangat, hiburan lengkap, sekaligus bisa menikmati sajian kuliner yang berbeda, Hotel Best Mansion Surabaya bisa menjadi pilihan. Untuk acara Masquerade Party, harga tiket untuk kategori anak usia 0-3 tahun gratis, serta di usia 3-6 tahun potongan 50%, sementara usia di atas 6 tahun dikenakan harga normal. Usro Indra, JTV. Bagaimana cuaca esok hari? Berikut perakiraan cuaca untuk Surabaya dan beberapa daerah di Jawa Timur 30 Desember 2025. Kidzania hadirkan pengalaman edukatif bagi anak untuk mengisi liburan Natal dan Tahun Baru. Informasinya akan hadir di segmen terakhir, tetaplah di Pojok Pitu. Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat
yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Seperti Anda lihat di belakang saya saat ini, arus lalu lintas sini tampak ramai lancar. Tiket kereta. Ikuti informasi terkini seputar libur Natal dan Tahun Baru dari berbagai destinasi wisata dan daerah di Jawa Timur. Pastikan liburan Natal Tahun Baru Anda berjalan aman dan lancar. Saksikan reportase jelajah wisata Natal dan Tahun Baru 2026 hanya di JTV. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, sebuah destinasi wisata di Surabaya menawarkan pengalaman edukatif bagi anak-anak dengan merasakan langsung profesi orang-orang dewasa. Sebagai satu-satunya destinasi wisata di Jawa Timur, wahana di Kidzania menjadi pilihan favorit untuk mengisi liburan. Bahkan di momen libur Nataru, pengunjung mengalami peningkatan bahkan hingga pengunjung dari luar kota. Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Jelajah Seru Destinasi Wisata Jawa Timur 2025 yang dipersembahkan oleh JTV bekerjasama dengan Kencana Ahlinya Bajaringan. Pemirsa, kali ini saya Juli Susanto dan juru kamera Aris Rahmatullah sedang berada di Kidzania, salah satu tempat wisata favorit yang ada di Surabaya, tepatnya di Lagun Avenue Sungkono di kawasan Duku Pakis, Surabaya. Nah, Kidzania ini merupakan wisata edukasi yang sudah terkenal di Surabaya, menjadi area bermain berkonsep kota interaktif untuk anak, yang mengajak anak-anak langsung praktek bermacam profesi dalam sekitar 45 wahana atau establish yang disediakan. Nah, Kidzania sendiri dibuka sejak tahun atau diresmikan sejak tahun 2020 yang menjadi tempat yang dikhususkan untuk anak bermain 1 tahun atau 0 tahun hingga 14 tahun yang mengusung konsep bermain berupa miniatur kota lengkap dengan pembelajaran peran secara realistis. Salah satu wahana yang menjadi favorit di sini yakni adalah establish pemadam kebakaran. Ada juga profesi dokter dan kemudian ada juga profesi pilot serta kepolisian. Nah, dengan interaksi yang seperti ini, anak-anak memang diajarkan untuk langsung menjadi orang dewasa. Bagaimana serunya menjadi atau bertugas atau bekerja seperti yang dilakukan oleh orang dewasa. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu pengunjung. Bisa kita akan bertanya-tanya bagaimana keseruan berwisata atau bermain di wahana di Kidzania ini. Baik, ya Mbak, dengan Mbak siapa namanya? Oh ya, Preti. Mungkin hari ini main ke sini sama siapa? Oh, ini kebetulan lagi liburan anak-anak sekolah, liburan Nataru. Ya keluarga aja sih dari Jogja, sama suami sama anak-anak aja. Apa saja tadi yang dicoba? Banyak sih. Pertama itu tadi di Kidzania itu dia coba bikin-bikin sepatu, hias-hias sepatu, terus dokter, operasi, terus Yakult, terus apa lagi tadi pemadam kebakaran, terakhir konstruksi ini sih. Belum, yang di Jakarta soalnya dulu. Iya, kalau yang di sini baru ini. Satu lagi Mbak, sudah mendownload aplikasi JTV Hub? Udah. Gimana Mbak? Udah. Kebetulan saya tadi udah upload JTV, kebetulan lagi di Jawa Timur kan, jadi ini aplikasinya. Terus udah upload beberapa activity anak aku tadi di program ini sih, programnya JTV punya. Besok apakah masih ada tempat yang mau dikunjungi lagi? Iya, kebetulan aku di sini kan nanti sampai tahun baru ya. Kebetulan kan ada beberapa tempat wisata yang bekerja sama dengan JTV. Jadi nanti saya akan mencoba yang
bekerja sama dengan JTV karena rewardnya ya lumayan juga sih, manfaatnya sih, benefitnya sih. Nah, sementara menurut Iqbal Fadli, Markom Asisten Manajer Kidzania Surabaya, momentum libur Nataru kali ini memang pengunjung sangat antusias sekali. Mereka datang dari berbagai kota seperti dari Jawa Tengah, tidak hanya dari Surabaya tentunya, dari Jawa Tengah, ada Yogyakarta, dan juga ada beberapa turis dari mancanegara yang juga ingin mengetahui bagaimana keseruan bermain di Kidzania. Nah, diperkirakan pengunjung pada momen libur Nataru kali ini mencapai 800 pengunjung, dan ini memang meningkat jika dibandingkan hari-hari seperti biasa. Nah, di momentum kali ini Kidzania juga memberikan program promo berhadiah untuk pembelian tiket tertentu, dan saya tadi sudah sempat mewawancarai Mas Iqbal, dan berikut wawancaranya. Nah, kebetulan antusiasmenya masyarakat Surabaya tentunya itu sangat tinggi. Nggak hanya di Jawa Timur aja, tapi di luar Jawa Timur bahkan sudah bisa datang ke Kidzania Surabaya. Kemarin itu ada beberapa visitor yang bahkan dari Jepang datang kemari. Antusiasme tinggi dikarenakan bahwa Kidzania Surabaya ini memang menjalankan misinya untuk menjadikan dunia lebih baik. Lewat apa? Lewat anak-anak bisa mencoba langsung profesi-profesi yang kami sediakan di Kidzania Surabaya. Dan di Kidzania Surabaya anak-anak dididik emang untuk menjadi orang layaknya orang dewasa. Mereka bekerja dan mendapatkan gaji. Totalnya kita di 47 establishment dengan 100 plus activity. Ya, kebetulan kita di Nataru ini banyak promo. Salah satu promonya terbesar itu adalah promo Holiday Season Nataru 2025, yaitu pembelian reguler anak, tiket reguler anak 2 itu bisa mendapatkan voucher yang bisa digunakan untuk di bulan Februari dan Maret. Serta spesialnya lagi, kita bisa minimal pembelian 1 juta itu bisa mendapatkan special Grand Pass dari Kidzania Surabaya. Gitu. Nah, seperti itu keseruan bermain di Kidzania Surabaya, dan pemirsa, bagi Anda yang masih mencari-cari atau membutuhkan pengalaman baru untuk bermain atau mengisi liburan anak, bisa mengunjungi Kidzania di Lagun Avenue Sungkono, Surabaya. Nah, pemirsa juga jangan lupa untuk meramaikan liburan wisata Anda di Jawa Timur dengan mendownload aplikasi JTV Hub dan raih puluhan hadiah menarik. Caranya dengan mengupload tiket dan foto Anda di aplikasi tersebut. Nah, periode ini akan berlangsung mulai 15 Desember hingga 4 Januari, yang pengundiannya nanti akan dilakukan pada tanggal 10. Nah, jelajah seru wisata Jawa Timur ini dipersembahkan oleh JTV dan bekerjasama dengan Kencana Ahlinya Bajaringan. Demikian laporan dari Surabaya, saya Juli Susanto dan juru kamera Aris Rahmatullah melaporkan. Informasi tersebut mengakhiri Pojok Pitu hari ini, Senin 29 Desember 2025. Jangan lupa ikuti Jelajah Wisata Jawa Timur 2025 dan menangkan 6 hadiah paket liburan eksklusif mulai tanggal 15 Desember sampai 4 Januari 2026. Mewakili kru yang bertugas, saya Fern Sirlia, pamit undur diri. Selamat malam dan salam JTV 100% Jawa Timur.